Wisanggeni bukan hanya sekadar tokoh pewayangan biasa. Ia adalah anak dari Arjuna, kesatria utama Pandawa, dan Dewi Dresanala, putri dari Batara Baruna, penguasa samudra. Namun, dari kelahirannya, ia telah menjadi sosok yang tak diharapkan oleh para dewa. Tubuhnya memancarkan panas seperti bara, dan tangisnya mengguncang langit saat lahir. Para resi dan dewa khawatir kekuatannya akan mengguncang tatanan jagat. Keunikan Wisanggeni bermula dari darah yang mengalir dalam tubuhnya, setengah berasal dari bumi Arjuna, dan setengah dari langit Dresanala. Namun, kekuatan paling besar bukan dari silsilah itu, melainkan dari api sakti yang dikandung ibunya saat mengandungnya. Sebuah percikan energi dari Batara Guru yang tidak disengaja membuat janin Wisanggeni terbakar api suci sejak dalam kandungan. Batara Guru, pemimpin kahyangan, meramalkan bahwa Wisanggeni akan menjadi anak yang sulit dikendalikan. Maka, begitu lahir, ia dikutuk untuk tidak diakui sebagai bagian dari kahyangan, dan disembunyikan oleh Batara Brahma ke dalam Gunung Indraprastha. Di sana, ia tumbuh tanpa tahu siapa ayah dan ibunya. Ia hanya tahu bahwa dalam dadanya menyala sebuah kekuatan yang tak bisa dipadamkan. Meski dipinggirkan dari kahyangan, Wisanggeni justru tumbuh menjadi pribadi yang haus akan kebenaran. Ia tidak buta oleh kekuatan yang ia miliki, justru ingin tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, dan mengapa ia dikurung di tempat sepi. Ia mulai bertanya kepada alam, dan gunung pun menjawab lewat hembusan angin dan bisikan api dari kawah. Ia tahu, dirinya bukan manusia biasa. Kisah Wisanggeni dimulai bukan dari pengakuan, tapi dari penolakan. Namun justru karena itulah, ia menjadi tokoh yang luar biasa. Dunia tak menyangka bahwa dari pengasingan akan lahir seorang kesatria yang mampu menantang langit. Dan kelak, dialah yang akan menjadi senjata rahasia Pandawa saat semua harapan hampir padam. Di Gunung Indraprastha, Wisanggeni tumbuh tanpa guru manusia. Alam adalah pendidiknya. Ia belajar dari suara halilintar, dari tarian nyala api di malam hari, dan dari getar tanah ketika ia melangkah. Batu keras pun meleleh bila disentuhnya saat ia marah. Tapi tidak pernah ia gunakan untuk mencelakai. Ia belajar mengendalikan diri seperti kawah yang mendidih tapi tak meluap. Suatu malam, saat rembulan tampak merah, ia duduk di puncak gunung dan mendengar suara asing dari dalam dadanya. Itu adalah suara leluhur. Batara Brahma muncul dalam wujud cahaya dan memberitahukan kepadanya siapa dirinya sebenarnya. Betapa Wisanggeni terkejut saat tahu bahwa ia adalah anak dari Arjuna, kesatria Pandawa yang masyhur. Tapi mengapa ayahnya tak pernah datang menemuinya? Dari Batara Brahma, Wisanggeni tahu bahwa dirinya adalah ancaman bagi para dewa. Sebab, kekuatannya bisa membalikkan keseimbangan jagat. Ia bukan sekadar anak manusia, melainkan jelmaan energi api yang diberi nyawa. Tapi meski tahu siapa ayahnya, ia tak serta-merta ingin bergabung. Ia ingin tahu sendiri kebenaran, dengan matanya sendiri, dengan langkahnya sendiri. Maka, berbekal tombak warisan Brahma, geni paksara, dan ikat kepala yang mengendalikan bara tubuhnya, Wisanggeni memulai perjalanan turun dari gunung. Langkahnya meninggalkan jejak api di tanah. Tapi bukan untuk membakar, melainkan memberi terang bagi jalan yang akan dilaluinya. Ia turun dari gunung seperti meteor turun dari langit, dan takdir pun ikut bergerak. Di perjalanan, ia bertemu makhluk aneh, raksasa, dan resi tua. Semua mencoba menahan atau menguji dia. Tapi satu persatu ia kalahkan, bukan karena ingin menang, tapi karena ingin tahu siapa dirinya lebih dalam. Semakin banyak ia bertemu, semakin sadar ia bahwa dunia lebih luas dari yang ia bayangkan. Dan bahwa kekuatannya adalah titipan, bukan untuk disombongkan. Nama Wisanggeni mulai dikenal ketika ia tiba di negeri Mandura, tempat Raja Besar Kresna berkuasa. Kresna, yang sakti dan bijak, tahu siapa pemuda ini. Dengan tenang, ia menerima kedatangan Wisanggeni dan memberinya makan. Tapi bukan itu yang membuat Wisanggeni kagum, melainkan tatapan mata Kresna yang seperti menembus ke dalam jiwanya. Kresna menjelaskan bahwa Pandawa tengah mengalami tekanan besar. Kurawa menguasai istana, dan perang Baratayuda mendekat. Dunia terbelah antara kebenaran dan kebatilan. Tapi meski Pandawa adalah ayahnya, Wisanggeni tidak serta-merta memihak. Ia ingin menyaksikan sendiri, bukan memilih karena darah. Ia ingin tahu, apa itu kebenaran sejati. Untuk menjawab itu, Kresna mengirim Wisanggeni ke negeri Amarta, menemui langsung Arjuna. Pertemuan ayah anak itu menjadi peristiwa menggetarkan.
Arjuna tak percaya bahwa anak yang dibuang para dewa kini berdiri di hadapannya, jauh lebih sakti dari dirinya sendiri. Ia merasa bersalah, tapi juga bangga. Namun Wisanggeni tidak menuntut pengakuan. Ia hanya bertanya, apa itu Dharma? Pertanyaan itu mengguncang Arjuna, sebab tak ada jawaban sederhana. Dharma bukan hanya berperang atau tidak. Bukan sekadar membela atau menyerang. Dharma adalah berjalan pada kebenaran, meski sendiri. Dan sejak itu, Wisanggeni tahu, ia harus ikut dalam Baratayuda. Bukan karena Arjuna adalah ayahnya, tapi karena Pandawa mewakili harapan manusia. Maka, resmilah Wisanggeni menjadi kesatria Amarta. Tapi tidak semua menerima. Para dewa tetap menolak. Batara Guru bahkan mengancam, jika Wisanggeni ikut campur, langit akan murka. Tapi bagi Wisanggeni, lebih baik ia melawan langit demi kebenaran, daripada tunduk pada aturan yang menindas. Sebab api dalam dirinya bukan untuk membakar bumi, melainkan membakar kebusukan langit. Wisanggeni kembali ke Gunung Indraprasta untuk bertapa sebelum benar-benar turun ke gelanggang dunia. Di sanalah, dalam sunyi, ia bertemu dengan roh leluhur yang dahulu menjadi bagian dari sejarah Kahyangan. Para resitua dalam wujud bayangan menyampaikan bahwa kekuatannya masih belum seimbang dengan jiwanya. Ia harus menyatu dengan dirinya sendiri sebelum menyatu dengan dunia. Salah satu ujian terberat yang ia hadapi adalah menghadapi dirinya sendiri, sosok bayangan yang muncul dalam mimpi-mimpinya, memakai wajahnya, tapi penuh amarah, kebencian, dan dendam. Itu adalah Wisanggeni yang bisa lahir bila ia tak mampu mengendalikan api di dalam dadanya. Bila ia menuruti ego, ia bisa menghancurkan dunia, seperti ramalan para dewa. Selama 40 malam, ia bermeditasi tanpa makan dan minum, hanya hidup dari api spiritual. Dalam keheningan itu, ia menatap ke dalam jiwanya dan memadamkan api dendam yang disulut oleh penolakan langit. Ia berdamai dengan nasibnya, bahwa ia tidak akan pernah diakui para dewa, namun ia tetap punya tempat di bumi untuk memperjuangkan kebenaran. Dari puncak gunung itu pula, Wisanggeni melihat bahwa Baratayuda sudah dekat. Asap mulai membumbung dari Kuruksetra, dan pasukan mulai berbaris. Tapi ia tidak turun seperti kesatria biasa. Ia memilih berjalan sendiri, menyusuri jalan yang belum dilalui, menemui rakyat kecil, mendengar suara rakyat yang tertindas oleh kekuasaan Duryudana dan sekutunya. Rakyat pun melihat kehadiran pemuda bercahaya itu sebagai harapan. Ia tidak berbicara banyak, tapi setiap langkahnya membawa rasa aman. Di desa-desa, ia membantu membangun, mengobati yang sakit dengan bara tangannya, dan memberi semangat bahwa kebenaran akan menang. Ia menjadi legenda bahkan sebelum perang dimulai. Sementara itu, di Kahyangan, kegelisahan semakin besar. Batara Guru dan para dewa merasakan bahwa kekuatan Wisanggeni telah mencapai puncak. Ia tidak lagi bisa dikendalikan, bahkan oleh hukum langit. Maka, pertemuan agung pun diadakan. Para dewa sepakat, Wisanggeni harus dieliminasi sebelum ikut campur dalam Baratayuda. Tugas itu diberikan kepada Batara Narada dan Batara Indra. Tapi keduanya ragu. Narada mengenal Wisanggeni sebagai jiwa yang luhur. Ia menyarankan agar dewa berhati-hati, sebab mengusik Wisanggeni berarti membuka perang baru antara langit dan bumi. Tapi Batara Guru tetap kukuh, Dharma tidak bisa dikacaukan oleh makhluk setengah manusia setengah api. Ketika para dewa turun ke bumi untuk menghadangnya, Wisanggeni tidak lari. Ia berdiri di tengah padang, menatap kedatangan mereka dengan tenang. Pertarungan pun tak terhindarkan. Geni Paksara menyala, dan Wisanggeni menghadapi serangan petir dari langit, panas sakti Batara Indra, dan cambuk petaka dari Batara Bayu. Namun yang terjadi justru mengejutkan langit. Wisanggeni tidak kalah. Ia bahkan mengembalikan semua serangan itu ke arah langit. Tapi ia tidak membunuh. Ia hanya menunjukkan bahwa ia tidak bisa ditekan. Aku tidak ingin menjadi dewa, aku hanya ingin menjadi penjaga keadilan, ujarnya sebelum menghilang dalam kabut api. Kekalahan para dewa di tangan satu makhluk fana mengguncang tatanan langit. Tapi bukan itu yang membuat mereka takut, melainkan fakta bahwa Wisanggeni telah menyatu dengan kehendak semesta, dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa ditandingi bahkan oleh Batara Guru sekalipun. Baratayuda pun meletus. Perang besar yang mempertemukan Pandawa dan Kurawa terjadi di Kuruksetra. Ribuan pasukan dari dua kubu bertempur. Tanah memerah oleh darah, dan langit hitam oleh asap. Tapi Wisanggeni belum turun ke medan laga. Ia memilih menunggu, mengamati dari jauh, seperti bara yang belum menyala. Pandawa bertempur mati-matian. Arjuna, Bima, Yudhistira,
Nakula dan Sadewa satu persatu mengerahkan semua kemampuan. Namun Kurawa tak kalah kuat. Dengan bantuan Karna, Duryudana, dan terutama Bisma yang masih berdiri sebagai komandan perang, pihak Pandawa mulai terdesak. Kresna tahu bahwa saatnya Wisanggeni turun. Tapi ia tidak bisa memaksanya. Sebab Wisanggeni tidak tunduk pada strategi manusia, melainkan pada suara hatinya sendiri. Maka, Kresna hanya mengirim pesan, jika dunia ini layak diperjuangkan, turunlah. Kalimat itu membakar dada Wisanggeni, bukan karena amarah, tapi karena kebenaran yang memanggilnya. Malam itu, Wisanggeni bersujud pada bumi. Ia mencium tanah yang akan menjadi saksi pertarungannya. Ia tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Esoknya, ia turun ke medan perang, tidak sebagai kesatria biasa, tapi sebagai api terakhir dari harapan. Ia tidak membawa pasukan, hanya berjalan sendirian, tapi semua musuh merasa gemetar. Saat Wisanggeni masuk ke Kuruksetra, angin berhenti berhembus. Langit menjadi merah, dan bumi bergetar pelan. Pasukan Kurawa yang melihatnya tak bisa berkata apa-apa. Mereka merasa seolah malam abadi telah datang. Duryudana menggertak, siapa pemuda ini? Tapi Kresna hanya tersenyum dan berbisik, itulah Wisanggeni, bara yang tak bisa dipadamkan.